Yuhu, kembali lagi di Pandini Channel. Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Spider-Man 2 yang rilis pada tahun 2004 lalu. Disarankan untuk menonton alur cerita film pertamanya biar nggak gagal paham. Link ada di kolom deskripsi. Film ini disutradarai oleh Sam Raimi, dibintangi oleh Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco, dan Alfred Molina. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Spider-Man 2. Di pagi yang cerah, seorang pria yang bernama Peter Parker dengan tergesa-gesa pergi ke tempat kerjanya untuk mengantar pizza. Si bos merasa kesal karena Peter lagi-lagi terlambat berangkat kerja. Ia langsung menyuruh Peter bergegas mengantar pizza, karena toko itu memberikan garansi pizza gratis jika sampai terlambat datang ke tangan konsumen. Peter pun langsung melesat mengantar pizza itu. Peter mengendarai motornya dengan pecicilan di tengah jalanan kota. Karena merasa waktunya semakin mepet, Peter pun berubah menjadi Spider-Man dan berayun-ayun di gedung-gedung agar lebih cepat sampai. Di tengah perjalanan, Spider-Man sempat menyelamatkan dua anak kecil yang hampir tertabrak truk yang melaju sangat kencang. Peter pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun ternyata Peter tetap saja terlambat mengantarkan pizza tersebut. Alhasil si konsumen menolak untuk membayar. Dengan lemas, Peter pun kembali ke toko pizza. Akibat kinerja Peter yang tidak disiplin dan selalu terlambat berangkat kerja, sang bos pun marah dan memecat Peter hari itu juga. Di dalam kantor berita The Daily Bugle, sang pemilik yang bernama Jonah Jameson tidak suka dengan hasil foto-foto Peter yang saat ini juga bekerja sebagai fotografer freelance di tempat itu. Jonah hanya ingin Peter memberinya foto mengenai aksi Spider-Man, bukan foto yang lain. Awalnya Peter menolak karena Jonah selalu memfitnah Spider-Man di dalam berita-beritanya. Namun karena Peter sangat membutuhkan uang, Peter terpaksa memberi Jonah satu foto Spider-Man. Jonah pun senang dan menyuruh Peter mengambil upah di tempat bendahara. Sesampainya di tempat bendahara, sang bendahara malah memberitahu Peter kalau upah Peter kali ini telah habis dipotong kasbon Peter minggu lalu. Sekali lagi Peter tidak mendapat apa-apa dari pekerjaannya. Peter lalu bergegas pergi menuju tempat kuliah. Namun ternyata dosen yang mengajarnya tiba-tiba ada di hadapan Peter dan berkata kalau perkuliahan sudah selesai. Peter lagi-lagi terlambat berangkat kuliah. Sang dosen menyayangkan sikap Peter yang tidak disiplin. Dosen itu kemudian menyuruh Peter menyelesaikan tugas artikel mengenai reaksi fusi yang ditemukan oleh Dr. Otto Octavius yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Kebetulan Dr. Otto tersebut adalah ilmuwan idola Peter saat ini. Peter pun berjanji akan menyelesaikan tugasnya kali ini, karena jika tidak, Peter terancam tidak lulus. Malam harinya, Peter mampir ke rumah Bibi May. Tanpa diduga ternyata di sana ada Mary Jane dan Harry. Dua sahabat Peter itu datang ke sana untuk merayakan hari ulang tahun Peter. Peter sangat senang bertemu kembali dengan mereka. Di sini Peter bertanya kabar Harry. Harry pun menjelaskan kalau saat ini Oscorp Industries sedang mengembangkan terobosan baru mengenai teknologi fusi bersama dengan Dr. Otto Octavius. Harry tahu jika Peter sangat mengidolakan Dr. Octavius. Harry berjanji akan mengajak Peter untuk bertemu dengan Octavius secara langsung. Peter pun senang mendengarnya. Harry lalu bertanya pada Peter, kenapa sampai saat ini Peter tidak mengungkapkan perasaannya pada Mary Jane? Bukankah Peter menyukai Mary Jane sejak lama? Peter pun menjelaskan kalau dia sangat sibuk akhir-akhir ini dan belum kepikiran untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Harry lalu menyinggung mengenai pekerjaan Peter sebagai fotografer Spider-Man. Ternyata sampai saat ini Harry masih dendam pada Spider-Man karena membuat ayahnya terbunuh. Harry memaksa Peter memberitahu identitas asli Spider-Man, namun Peter menolak untuk menjawab. Peter tidak mau Harry terus-terusan memendam kesedihan atas meninggalnya sang ayah. Setelah pesta ulang tahun selesai, Peter melihat surat dari bank yang akan menyita rumah bibinya karena tidak bisa membayar cicilan. Peter pun berpamitan pada bibinya untuk pulang ke kosan. Sebelum pulang, Peter diberi uang saku $20. Peter pun menolak karena dia tahu bibinya sedang mengalami masalah keuangan. Namun Bibi May memaksa karena itu adalah kewajibannya. Meskipun sekarang dia hidup sendiri setelah Paman Ben meninggal.
Sambil menangis, Bibi May memaksa Peter menerima uang itu. Dia tidak ingin Peter kelaparan. Saat sedang di belakang rumah untuk membuang sampah, Peter bertemu dengan Mary Jane yang ternyata belum pulang. Mary Jane berkata kalau dia sangat senang bisa kembali bertemu lagi dengan Peter. Melihat tatapan mata Mary Jane yang sangat indah, membuat Peter terpana. Namun bukannya mengungkapkan perasaannya di hadapan Mary Jane, Peter malah menanyakan hal yang tidak penting dan membuat Mary Jane kecewa. Mary Jane lalu memberitahu Peter kalau saat ini dia sudah memiliki pacar. Peter pun terkejut mendengarnya. Untuk mengalihkan topik pembicaraan, Peter berjanji kepada Mary Jane kalau dia akan menonton pementasan opera Mary Jane karena selama ini dia tidak pernah sempat menghadirinya. Mary Jane pun senang dan berharap Peter bisa menontonnya walaupun hanya sekali saja. Sesampainya di depan kamar kos, Peter langsung ditagih oleh pemilik kos uang sewa kos yang sudah terlambat dia bayarkan. Peter menunjukkan uang $20 yang barusan diberi oleh Bibi May, dan uang itu langsung direbut oleh pemilik kos. Keesokan paginya, Peter diantar Harry menemui Dr. Octavius yang sedang bekerja. Harry ingin memperkenalkan Peter pada Dr. Octo. Dr. Octo yang sedang sibuk awalnya enggan menemui tamu yang gak penting. Namun karena Harry adalah orang yang membiayai seluruh penelitiannya kali ini, Dr. Octo pun terpaksa menerima Peter untuk mewawancarainya. Peter sangat senang bertemu dengan Dr. Octo. Dr. Octo teringat kalau dia mendapat laporan dari dosen Peter kalau Peter adalah anak yang cerdas namun pemalas. Dr. Octo menyuruh Peter untuk tidak hanya mengandalkan kecerdasannya saja. Dia menyuruh Peter untuk bekerja keras karena ilmu pengetahuan yang dimiliki Peter nantinya harus bisa dipakai untuk kebaikan umat manusia. Dr. Octo lalu memperlihatkan alat penemuannya yang bisa memproduksi energi dalam jumlah yang sangat besar seperti yang dimiliki oleh matahari dan bisa digunakan untuk kebaikan umat manusia. Peter kemudian bertanya apakah Dr. Octo benar-benar bisa mampu menstabilkan reaksi fusi di alat itu. Dr. Octo menjawab kalau hal ini sudah dia kerjakan seumur hidupnya. Dia sudah memperhitungkan semuanya. Malam harinya, Peter bersiap-siap pergi ke tempat opera untuk menonton Mary Jane. Di dalam gedung opera, Mary Jane terlihat bersemangat karena tahu ada seseorang yang spesial hendak menontonnya malam ini. Di tengah jalan, sepeda motor yang dikendarai Peter tiba-tiba ditabrak penjahat yang sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Peter pun berubah menjadi Spider-Man dan menyelamatkan orang-orang yang hampir tertimpa mobil. Peter mengejar penjahat itu dan berhasil melumpuhkan mereka berdua. Sementara itu di dalam gedung opera, saat sedang menjalani pementasan, Mary Jane melihat kursi yang seharusnya diduduki Peter masih saja kosong. Mary Jane pun sedih. Sesampainya di depan gedung opera, Peter dilarang masuk oleh penjaga pintu karena dia terlambat. Peter pun terpaksa menunggu Mary Jane di luar gedung hingga pementasan selesai. Di saat orang-orang sudah mulai keluar dari dalam gedung, dari jauh Peter melihat Mary Jane yang hendak pulang. Ternyata Mary Jane dijemput oleh kekasihnya. Peter yang patah hati itu pun langsung pergi. Dia berubah menjadi Spider-Man dan berayun di antara gedung-gedung yang tinggi. Namun kekuatannya tiba-tiba mulai menghilang. Jaring laba-laba tidak mau keluar lagi dari lengannya. Keesokan harinya, Peter menghadiri acara demonstrasi reaksi fusi dari Dr. Octo di dalam gedung Oscorp Industries. Dr. Octo memasangkan tentakel mekanik yang dilengkapi kecerdasan buatan yang sangat pintar untuk membantunya melakukan hal yang tidak bisa dilakukan dengan tangan manusia. Salah satu wartawan bertanya, bagaimana jika tentakel itu bergerak sendiri tidak sesuai perintah Dr. Octo? Dr. Octo pun menjawab kalau dia memasang chip pelindung yang mencegah kecerdasan tentakel itu memasuki pikirannya dan bergerak sendiri. Dr. Octo pun memulai demonstrasinya. Dengan bantuan tentakel mekanik, Dr. Octo memasang zat tritium yang sangat langka ke dalam reaktor miliknya. Reaksi fusi pun dimulai dan seketika muncul bola api yang memiliki energi yang sangat besar. Semua orang pun memberi selamat kepada Dr. Octo. Namun ternyata reaksi itu tidak stabil. Zat itu menyedot benda-benda logam di sekitarnya. Semua orang pun panik. Harry menyuruh Octo mematikan alatnya, namun Octo bersikeras kalau dia bisa membuatnya kembali stabil.
Spider-Man tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Harry. Bukannya berterima kasih, Harry malah marah dan masih membenci Spider-Man. Spider-Man lalu berusaha mematikan alat itu, namun malah dihajar oleh Dr. Octo. Reaksi fusi itu membuat kaca-kaca gedung hancur dan mengenai istri Dr. Octo. Istri Dr. Octo pun tewas di tempat. Reaksi fusi lalu mengenai Dr. Octo dan membuat chip pelindung di lehernya hancur. Beruntung Spider-Man berhasil mencabut stop kontak alat tersebut dan menghentikan reaksi fusi itu. Malam harinya, di dalam rumah sakit, para dokter berusaha mencopot tentakel dari punggung Octavius. Namun karena benda itu terhubung dengan syaraf Octavius, para dokter terpaksa memotongnya menggunakan gergaji. Di saat para dokter berusaha menggergaji lengan tentakel, tiba-tiba tentakel itu bergerak dengan sendirinya. Tentakel-tentakel itu menyerang semua dokter yang ada di sana. Setelah lengan tentakel itu berhasil membunuh semua dokter, Octavius tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Dia kebingungan melihat keadaan ruangan yang sudah porak-poranda. Dengan bantuan tentakelnya, Octavius kabur dari rumah sakit. Dia berjalan menuju sebuah bangunan kosong yang ada di pinggir sungai. Siang harinya, di dalam kantor The Daily Bugle, Jonah menyuruh anak buahnya memuat berita mengenai Dr. Octavius yang berubah menjadi monster dan meneror kota. Jonah mengubah namanya menjadi Dr. Octopus. Jonah kemudian menyuruh Peter yang menganggur untuk memotret pesta perayaan putranya yang baru kembali dari bulan menjadi seorang astronot. Sementara itu di tempat lain, Octavius merasakan hal yang aneh dari dalam tubuhnya. Dia merasa ada sesuatu yang membisikinya. Octavius memeriksa chip pelindung di lehernya yang ternyata sudah hancur. Tentakel-tentakel itu berkomunikasi dengan Octavius dan menyuruh Octavius membangun kembali alat reaksi fusi yang lebih besar dan membuktikan kepada dunia yang saat ini mencemoohnya kalau penelitiannya benar-benar bisa berhasil. Di dalam bank, Peter mengantar Bibi May untuk meminta keringanan angsuran. Bibi May tidak ingin rumahnya disita oleh bank. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba dari belakang muncul Octavius membobol berangkas bank itu. Semua orang pun ketakutan. Spider-Man lalu muncul dan mencoba menghentikan aksi Octavius. Namun kekuatannya tiba-tiba menghilang. Spider-Man semakin lemah. Di saat kekuatannya kembali, Spider-Man menghantam Octavius dengan meja hingga terlempar keluar dari gedung. Melihat para polisi sudah mengepungnya, Octavius menyandera Bibi May dan membawanya kabur naik ke atas gedung. Spider-Man lalu muncul dan menyuruh Octo melepaskan Bibi May. Namun Octo malah melemparnya. Beruntung Spider-Man berhasil menangkap Bibi May dan menyelamatkannya. Di saat Spider-Man lengah, Octo lalu kembali menyandera Bibi May. Bibi May menghajar Octo dengan payungnya, namun hal itu membuatnya kembali terlempar. Spider-Man pun melompat dan berhasil menyelamatkan Bibi May. Di atas gedung, Octavius akhirnya berhasil kabur dengan membawa 2 kantung emas. Malam harinya, Peter menghadiri pesta perayaan kepulangan putra Jonah yang bernama John. Tanpa disangka, John muncul dengan menggandeng Mary Jane. Ternyata John adalah pacar Mary Jane saat ini. Di depan gedung, Peter menemui Mary Jane yang sedang sendirian. Peter meminta maaf karena tidak bisa hadir di pementasan opera Mary Jane sebelumnya. Kali ini Mary Jane sudah tidak peduli lagi. Dia tidak bisa menebak arah pikiran Peter. Mary Jane tidak ingin dikecewakan lagi. Mary Jane lalu pergi meninggalkan Peter. Di tempat itu datang Harry yang sudah mabuk, memarahi Peter karena dia tidak kunjung memberitahu sosok asli Spider-Man yang telah membuat ayahnya terbunuh. Beberapa saat kemudian, di depan semua orang, John mengungkapkan kalau dia dan Mary Jane akan segera menikah. Malam itu juga perasaan Peter pun hancur lebur. Saat dia sedang berayun di antara gedung-gedung, lagi-lagi kemampuannya menghilang. Peter kembali terjatuh. Peter mencoba memanjat dinding, namun kekuatan Spider-Man-nya melemah. Peter pun kembali terjatuh. Tidak hanya itu, penglihatan Peter pun kembali minus seperti dahulu. Di tempat lain, Dr. Octavius yang sudah membeli semua peralatan yang dia perlukan, mulai membangun alat reaktor fusi yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Siang harinya, Peter menemui dokter untuk memeriksakan keadaannya. Sang dokter menyebut kalau Peter baik-baik saja.
Dokter itu menyebut kalau apa yang Peter rasakan adalah efek dari stres karena kebanyakan pikiran. Dokter itu memberi saran kepada Peter untuk tidak melakukan hal yang tidak mampu dia lakukan. Peter harus memilih salah satu karena dia hanya manusia biasa. Di dalam kos-kosan, Peter terus memikirkan perkataan sang dokter. Peter membayangkan berbincang-bincang dengan mendiang Paman Ben. Peter teringat ucapan Paman Ben yang berkata bahwa di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab besar yang menyertainya. Di hadapan Paman Ben, Peter menangis dan meminta maaf kepada Paman Ben karena ternyata dia tidak sekuat yang dia bayangkan. Peter pun sadar kalau dia tidak bisa menjadi Peter Parker sekaligus Spider-Man. Peter kemudian membuang kostum Spider-Man di tempat sampah dan memutuskan untuk menjadi manusia biasa saja. Keesokan paginya, Peter memulai hari-harinya dengan menjadi manusia biasa. Peter tidak terpengaruh dengan aneka kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Alhasil, Peter bisa fokus dalam belajar dan menjadi mahasiswa paling pintar di kelas. Malam harinya, Peter bisa menonton Mary Jane beraksi di pementasan opera. Mary Jane pun kaget melihat Peter ada di sana. Seusai pementasan, Peter mengantar Mary Jane untuk pulang. Di tengah jalan, Peter mengungkapkan perasaannya kepada Mary Jane kalau dia menyukainya. Tidak disangka, hal itu malah membuat Mary Jane kesal dan menyebut kalau Peter telah mempermainkan perasaannya. Keesokan paginya, di dalam kantor Daily Bugle, Jonah mendapati seorang pria yang membawa kostum Spider-Man yang dia dapatkan di tong sampah. Jonah pun senang melihatnya dan langsung membuat berita mengenai Spider-Man yang kini sudah pensiun. Sementara itu di tempat lain, Peter mengantar Bibi May untuk berziarah ke makam Paman Ben. Bibi May menyebut kalau itu semua adalah salahnya yang mengakibatkan Paman Ben terbunuh waktu itu. Sesampainya di rumah, Peter tidak ingin Bibi May terus menyalahkan dirinya sendiri. Peter memberanikan diri untuk bercerita hal yang sebenarnya terjadi. Kalau dulu pada saat itu, Peter diantar oleh Paman Ben menuju sebuah arena pertarungan agar Peter bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil. Setelah menang, bukannya mendapatkan uang, Peter malah diusir oleh promotor pertandingan. Di saat itu juga, sang promotor dirampok oleh seorang penjahat. Karena Peter dendam, maka dia tidak membantu menghentikan aksi penjahat tersebut. Namun ternyata akibatnya, penjahat itu berhasil lolos dan menembak Paman Ben di saat penjahat itu hendak merampas mobil Paman Ben. Bibi May pun terkejut dan berjalan meninggalkan Peter sendirian. Sementara itu di tempat lain, Octavius akhirnya berhasil membangun reaktor fusi miliknya. Octavius kemudian menemui Harry di dalam kantor Oscorp untuk meminta tritium yang hanya dimiliki oleh Oscorp. Harry menolak memberikannya cuma-cuma. Harry kemudian menyuruh Octavius untuk menangkap Spider-Man hidup-hidup. Sebagai gantinya, dia akan memberi Octavius apa yang dia inginkan. Di tempat lain, Peter melihat sebuah gedung yang terbakar. Di dalam sana masih ada anak kecil yang terjebak tidak bisa keluar. Karena kasihan, Peter memberanikan diri menerobos masuk ke dalam gedung. Di antara kobaran api, Peter berhasil menemukan anak kecil yang terjebak. Peter pun dengan sekuat tenaga membantunya keluar, menghindari kobaran api yang semakin lama semakin membesar. Setelah berhasil membantu anak itu keluar, Peter mendapat laporan kalau ternyata di dalam masih ada satu anak lagi yang tewas dan tidak bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Peter kembali menemui Bibi May. Peter terkejut saat melihat Bibi May mengeluarkan barang-barangnya dari dalam rumah karena ternyata pihak bank sudah menyita rumah Bibi May. Bibi May berkata kalau dia senang kemarin Peter berkata jujur padanya. Bibi May sangat menyayangi Peter. Seorang bocah yang membantu Bibi May benar-benar bertanya kepada Peter kemana Spider-Man pergi. Bocah itu terlihat kecewa karena Spider-Man memutuskan untuk pensiun. Bibi May lalu melanjutkan kalau bocah itu sangat mengidolakan Spider-Man karena menurutnya Spider-Man adalah panutan yang rela berkorban untuk melindungi semua orang. Bibi May yakin ada sisi kepahlawanan di dalam diri setiap manusia yang menjaga mereka tetap jujur dan memiliki hati mulia. Hingga akhirnya setelah meninggal nanti, mereka akan meninggalkan kebaikan bagi semua orang. Walaupun terkadang kita harus terus bersabar karena kita belum tentu selalu mendapatkan apa yang kita inginkan.
Siang harinya, setelah mendapatkan semangatnya kembali, Peter pergi ke puncak gedung dan berlatih untuk mengembalikan kekuatannya. Peter berlari dan melompat dari atas gedung, namun kekuatannya masih belum kembali. Dia pun terjatuh. Beruntung Peter berhasil meraih tali jemuran dan mendarat dengan selamat. Di tempat lain, Mary Jane sedang mempersiapkan surat undangan pernikahannya dengan John. Entah mengapa, Mary Jane merasa kalau ini semua bukanlah keinginannya. Mary Jane kemudian mengajak Peter kembali ketemuan di dalam kafe. Di hadapan Peter, Mary Jane menjelaskan kalau dia tidak bisa membohongi perasaannya. Mary Jane mengungkapkan kalau dia juga mencintai Peter. Namun Peter malah berkata kalau dia sadar dia bukan apa-apa. Peter sadar kalau dia tidak akan bisa membahagiakan Mary Jane. Jawaban Peter itu kembali membuat Mary Jane bingung. Mary Jane kesal karena Peter terus-terusan mempermainkan perasaannya. Tiba-tiba dari belakang, Octavius muncul dan menculik Mary Jane. Octavius menyuruh Peter memanggil Spider-Man. Kalau tidak, dia akan membunuh Mary Jane. Octavius pun pergi membawa Mary Jane naik ke atas gedung. Tidak disangka, akhirnya kekuatan Peter kembali. Penglihatannya pun kembali normal. Peter lalu mengambil kostum Spider-Man di kantor Daily Bugle dan bergegas mengejar Octavius. Sesampainya di atas sebuah gedung, ternyata Octavius sendirian. Dia menyekap Mary Jane di suatu tempat rahasia. Mereka berdua pun bertarung. Spider-Man berhasil menarik Octavius hingga terjatuh di atas kereta yang melaju sangat cepat. Spider-Man sempat kesulitan menerima serangan-serangan dari Octavius. Octavius selalu menghancurkan rem kereta dan membiarkannya melaju dengan kecepatan tinggi. Octavius pun pergi meninggalkan Peter. Di depan sana terlihat jalur kereta yang buntu. Peter pun menembakkan jaring laba-laba untuk menghentikan laju kereta. Namun jaring-jaring itu putus karena tidak kuat menahan laju kereta yang sangat cepat. Peter lalu kembali menembakkan jaring-jaring laba-laba dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Peter mencoba menahan laju kereta. Dan berhasil, kereta itu pun berhenti tepat saat mencapai ujung jalan. Peter pun kemudian pingsan. Semua penumpang kereta menarik Peter dan mengembalikan topeng Peter yang sempat terlepas. Para penumpang berterima kasih kepada Peter dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun mengenai identitas asli Spider-Man. Lalu tiba-tiba muncul Octavius yang dengan leluasa bisa menangkap Spider-Man karena energinya sudah terkuras habis. Octavius membawa Spider-Man yang pingsan ke hadapan Harry. Harry pun memberikan tritium sebagai gantinya. Setelah Octavius pergi, Harry mengambil pisau dan hendak membunuh Spider-Man dengan tangannya sendiri. Di saat Harry membuka topeng Spider-Man, dia pun terkejut setelah mengetahui kalau Spider-Man ternyata adalah Peter Parker. Peter pun kembali bangkit dan mencoba menenangkan Harry. Peter bertanya kemana Octavius pergi. Harry menjawab tidak tahu, karena yang dia tahu Octavius hanya menginginkan tritium miliknya. Peter pun sadar kalau ternyata Octavius telah menciptakan reaktor fusi lagi, dan hal itu pasti sangat berbahaya. Di dalam gudang kosong, ternyata Mary Jane juga ada di sana disekap oleh Octavius. Di saat Octavius mulai menyalakan mesin reaktor fusi, dari belakang Spider-Man muncul dan mencoba menyelamatkan Mary Jane. Ternyata hal itu disadari oleh Octavius. Octavius pun langsung menyerang Spider-Man hingga terlempar. Mereka berdua pun kembali bertarung. Melihat Mary Jane tersedot ke dalam reaktor yang mulai tidak stabil, Spider-Man pun menyelamatkannya. Dari belakang, Octavius kembali muncul dan menghajar Spider-Man. Di saat Octavius akan menusuk Spider-Man, Spider-Man menarik kabel dan membuat Octavius tersetrum kabel miliknya sendiri. Peter pun berhasil mencabut stop kontak reaktor fusi itu. Namun ternyata setelah dicabut, reaksi fusi tidak mau berhenti. Reaksi fusi malah semakin membesar dan terus menyedot besi-besi yang ada di sekitarnya. Di saat Octavius kembali siuman, dia terlihat bingung melihat apa yang ada di sekelilingnya. Ternyata tentakel mekanik miliknya mati akibat setruman tadi. Peter kemudian menemui Octavius dan membuka topengnya. Peter bertanya bagaimana cara mematikan reaksi fusi itu. Octavius yang sudah kembali sadar itu pun teringat dengan Peter Parker. Beberapa saat kemudian tentakelnya pun kembali aktif. Tiba-tiba Octavius kembali menjadi jahat. Peter lalu mencoba menyadarkan Octavius. Peter teringat dengan perkataan Octavius yang menyebut kalau penemuan ilmiah harus memiliki dampak yang baik bagi umat manusia.
Akibat ucapan Peter ini, Octavius pun akhirnya bisa mengambil alih kesadaran dan berhasil membuat tentakel mekaniknya tunduk dengan apa yang dia ucapkan. Octavius akhirnya bisa mengendalikan tentakel tersebut. Octavius lalu berkata, hanya ada satu cara menghentikan reaksi fusi, yaitu dengan cara menenggelamkannya ke dasar sungai. Di saat Peter akan maju, Octavius menghentikannya. Octavius akan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Octavius pun berjalan menuju reaktor untuk menenggelamkannya. Peter kemudian berbalik dan memandangi Mary Jane yang terkejut mengetahui fakta kalau selama ini Peter adalah Spider-Man. Tiba-tiba dinding di belakang Mary Jane runtuh. Peter pun bergegas menahannya sekuat tenaga. Di depan, Octavius akhirnya berhasil menghancurkan tiang penyangga reaktor. Di sini Peter berkata kalau dia tidak selamat dari peristiwa ini. Peter ingin Mary Jane tahu kalau dia sangat mencintai Mary Jane sampai kapanpun. Setelah Octavius berhasil menenggelamkan reaktor, Peter berhasil menyingkirkan dinding yang menimpanya dan melompat menghindari gedung yang runtuh, tersedot masuk ke dalam sungai bersama Octavius. Di atas jaring laba-laba raksasa, Peter memberitahu Mary Jane kalau alasan utama dia tidak bisa menjadi kekasih Mary Jane meskipun dia sangat mencintai Mary Jane adalah karena Spider-Man selalu memiliki musuh. Peter tidak ingin Mary Jane dalam bahaya. Peter kemudian membantu Mary Jane untuk turun. Di tempat lain, Harry yang sedang syok mendengar suara-suara aneh. Dia melihat sosok bayangan ayahnya, Norman Osborn, di dalam kaca. Norman menyuruh Harry membalaskan dendam kematiannya. Namun Harry menolak karena Peter adalah sahabatnya. Harry lalu melempar pisau ke arah kaca dan terlihat ruang rahasia di baliknya. Setelah masuk ke dalam, Harry menyadari kalau itu adalah ruangan di mana ayahnya menyimpan kostum Green Goblin dan perlengkapannya. Keesokan harinya, di dalam gereja, Mary Jane yang hendak menikah masih saja memikirkan Peter. Mary Jane lalu memutuskan untuk kabur dari upacara pernikahan dan malah menemui Peter di dalam kos-kosannya. Di hadapan Peter, Mary Jane berkata kalau dia tidak peduli jika Peter adalah Spider-Man. Mary Jane tidak takut dengan resiko yang akan dia hadapi selama dia bisa terus bersama Peter, pria yang dia cintai. Beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar sirine polisi, pertanda ada kejahatan di dekat mereka. Peter pun berubah menjadi Spider-Man dan berayun dengan lebih semangat lagi. Dan berakhirlah alur cerita film Spider-Man.